Shalom. Shalom. Bersyukurlah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita punya kesempatan yang baik, kesempatan di mana kita boleh bertemu dengan Tuhan. Mari kita membawa hidup kita dengan bersukacita. Kita berdoa. Bapa yang sangat baik, terpuji namamu ya Tuhan. Ini ucapan syukur kami yang boleh kami berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Kami menerima, kami menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Besar setiamu kami rasakan. Maka daripada itu kami membawa hidup kami kepada Tuhan, beribadah kepadamu, menikmati hadiratmu, menikmati bait-Mu yang kudus. Hadirlah di tempat ini, di dalam hati dan hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, Bapa yang sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau bersuka cita karena Dia Tuhan Raja yang besar bagi kita semua. Haleluya. Maka kita harus berseru kepada Tuhan karena kebaikannya bagi kita semua. Haleluya. Bersyukurlah hari ini, kesempatan yang baik bagi kita semua. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Ketika kita masuk hadirat Tuhan, kita menemukan kasih-Nya, kita menemukan kehendak-Nya,
ketika kita masuk hadirat Tuhan, kita menikmati wajah-Nya. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, menikmati kasih-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bapakku dan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan belajar akan firman Tuhan. Biarlah firman itu menyapa kita pagi hari ini, memberkati hidup kita, membangun dan menyegarkan kita. Roh Kudus memimpin kita sepenuhnya. Mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Kami datang kepadamu di pagi hari ini. Segala ucap syukur kami bawa di altar-Mu, di hadirat-Mu, atas segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kami bisa kembali bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya terang firman-Mu selalu menyapa kehidupan kami, menuntun kami dalam langkah hidup kami. Ya Roh Kudus, selalu pimpin kami senantiasa untuk kami belajar akan firman-Mu, agar firman-Mu tertanam begitu dalam, buat kami terus berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan semakin lebat berbuah di hadapan-Mu. Urapi juga hamba-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tentu harapan bagi setiap kita, harapan saya bagi Bapak Ibu saudara sekalian, semuanya diberikan kesehatan, perlindungan, kekuatan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kita bisa mensyukuri apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita berbicara bahwa kita ini yang mengatur Allah atau kita diatur Allah. Mungkin kita segera menjawab bahwa kita diatur Allah. Mungkin Bapak Ibu saudara berpikir benar kita diatur Allah. Tetapi sejatinya disadari atau tidak, kita justru terkadang mengatur Allah tanpa disadari. Saya punya selembar daun kering. Selembar daun kering. Perhatikan, waktu saya menjatuhkan daun ini tidak punya kemampuan mau mengarah kemana daun ini. Dia akan jatuh begitu saja. Ya, saya ulang kembali. Daun ini akan jatuh sesuai dengan apa yang harusnya terjadi. Apa yang saya ingin sampaikan tentang hal ini? Daun jatuh seakan tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Ya mungkin dipengaruhi dengan lebar daun, kekeringan daun, gravitasi, angin, dan yang lainnya.
Banyak orang berpikir bahwa hidup ini seperti daun, bertumbuh kemudian kering, jatuh kemana jatuhnya tidak tahu, tanpa sebuah kepastian. Maka banyak orang yang merasa seperti daun jatuh, tanpa usaha yang sudahlah, seperti ini pun tidak apa-apa, tanpa sebuah perjuangan tidak apa-apa. Tapi sebaliknya, ada orang yang betul-betul begitu gigih, mengatur segala sesuatunya begini begitu, bahkan Tuhan ikut diatur doa permohonannya, begitu tidak sesuai diatur kembali, seakan Tuhan justru diatur oleh manusia. Kita akan melihat contoh yang baik dari firman Tuhan. Apakah kita yang mengatur Tuhan, ataukah kita yang diatur oleh Tuhan? Ataukah kita hanya sebagai manusia yang sudah apa adanya, sering dengan bahasa mengalir tanpa sebuah usaha apapun, seperti daun yang jatuh tanpa berpikir apapun. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang ke-26. Kita mulai dengan ayat yang ke-39. Matius 26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Perkataan Yesus yang dikutip dari kitab Matius pasal 26 ayat 39 ini menyebutkan sekiranya mungkin biar cawan ini lalu daripadaku. Tapi tentu bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Peristiwa Yesus yang akan mengalami sengsara di kayu salib. Ada sesuatu yang Yesus tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Apakah Yesus menerima begitu saja? Tidak. Yesus berusaha. Ada upaya. Yesus ke taman Getsemani. Yesus berdoa. Tentu tengah malam itu. Yesus memohon, memberikan gambaran analogi yang sama bagi kita untuk memohon, meminta, berusaha akan apa yang akan terjadi di kemudian hari itu bisa dibatalkan. Maka lihat kalimat yang sangat-sangat dalam yang Tuhan Yesus berikan. Ya Bapakku, tentu. Jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Lebih menarik lagi pada ayat yang ke-42 dari pasal yang sama. Dikatakan demikian. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Ya Bapa, jika tidak mungkin lalu, yang pertama permohonannya sekiranya mungkin. Yang kedua lebih dalam lagi dikatakan, jika tidak mungkin berlalu, jika tidak mungkin lalu, cawan pahit ini, ya tidak apa-apa, biarlah kehendakmu yang jadi. Ada upaya yang begitu dalam. Bahkan Alkitab menuliskan Yesus berdoa hal yang sama sampai 3 kali. Kalau lihat perbedaan pertama dan yang kedua, ada kedalaman yang lebih, ada upaya yang lebih. Yang pertama Yesus berkata, jika mungkin berlalu. Tetapi di yang kedua dikatakan,
Jika tidak mungkin berlalu dan aku harus meminum cawan ini, ya kehendak-Mu yang terjadi. Ada upaya dari kehidupan yang Yesus alami, yang Yesus tahu akan mengalami penderitaan, penyiksaan, penyaliban di Kalvari. Itu akhir dari hidup Yesus, menjelang akhir dari hidup Yesus di dunia ini. Tahun 2020 akan berakhir. Mungkin dari Januari hingga Desember ini kita mengalami jatuh bangun. Bisa saja kita menjadi apatis, sudah tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Sudahlah seperti ini saja. Seperti daun yang jatuh entah nanti kemana. Seperti air yang mengalir nanti bermuara di mana. Tetapi hari ini saya mengajak setiap kita bersama-sama. Sekalipun kita tahu esok pagi itu belum berhasil, kita harus berusaha seperti Yesus lakukan. Melangkah dan berdoa memohon kepadanya. Yesus berusaha untuk memohon. Yesus melangkah agar apa yang akan terjadi dalam hidupnya itu bisa dibatalkan. Cawan ini bisa berlalu. Tapi lihatlah teladan Yesus. Yesus melangkah, memohon, meminta, tapi tidak mengatur Tuhan, tidak mengatur Allah. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bapak, Ibu, saudara dan saya, natur manusia itu mengatur. Sejak kapan? Sejak kecil. Anak-anak tanpa diajari untuk melakukan sebuah perlawanan, ingin mendapatkan sesuatu, memaksakan sesuatu. Sejak kecil, lihatlah dia ingin sesuatu. Jika tidak diberikan, dia meronta-ronta, membangkang, menangis. Ada unsur memaksa dengan caranya. Natur manusia itu mengatur. Itu sifat alami yang terjadi. Maka tidak heran hidup kita, disadari atau tidak, sering mengatur Tuhan. Tuhan harusnya begini, begitu, yang ini, yang itu Tuhan. Seakan memaksa Tuhan. Kalau tidak dikabulkan, kecewa. Kecewa kepada Tuhan, mencari kambing hitam, mencari siapa yang bersalah. Pagi ini saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu saudara terkasih. Aku Tuhan Yesus harus menghadapi Kalvari. Tidak ada kalimat yang menyalahkan siapapun. Walaupun berusaha, walaupun meminta, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Maka jangan pernah kecewa. Apapun kekecewaan kita tahun 2020. Mungkin Bapak Ibu sudah telah berusaha dalam pekerjaan, dalam membangun hubungan rumah tangga, dalam memperbaiki hidup ini. Membangun sinergi di tengah-tengah keluarga, membangun harmonisasi di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak, keluarga besar yang ada. Kalau belum berhasil jangan kecewa. Mungkin ada rancangan Tuhan yang jauh lebih baik. Tetapi jangan mengatur Tuhan. Tetapi juga jangan berdiam diri tanpa sebuah upaya dan usaha. Yesus memberikan contoh bagi kita. Kita berupaya, merencanakan, berdoa, mohon tuntunan melalui firman-Nya. Selanjutnya, kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Tidak ada yang mengecewakan kita jika kita mengerti. Pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.
Tentu Bapak Ibu hafal tentang pujian ini, pujian yang sering kita nyanyikan bersama-sama di setiap waktu sesuai dengan firman-Nya dalam Mazmur. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bahkan di saat kita bimbang, kita tidak punya jalan keluar, firman akan menuntun kita. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan, kemauan, tidak seperti daun yang jatuh, tidak mengerti arah tujuannya. Kita punya tujuan, kita diberikan kehendak. Lakukan yang terbaik, bawa dalam doa, minta tuntunan firman-Nya. Hasil akhirnya Tuhan yang punya, rancangannya selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Biarlah Tuhan mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan yang mengatur hidup kita, maka apapun yang terjadi tidak akan mengecewakan kita, karena Dia lebih tahu hari esok yang kita punya. Sekali lagi, biarlah Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Kita berusaha, tetapi tetap minta pimpinan terang-Nya menerangi jalan hidup kita sesuai dengan rancangannya. Tuhan memberkati setiap kita pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hal yang tidak mudah kami memahami kebenaran firman-Mu. Hal yang tidak mudah kami memahami tentang teladan Yesus di Getsemani menjelang Kalvari. Tentu kepahitan, kesulitan yang terjadi, penderitaan yang terjadi. Yesus telah berusaha memohon, tetapi kami mengingat pesan lewat doa ini, bukan kehendakku tapi kehendak-Mu. Kami mau belajar berusaha bersama-sama. Kami belajar untuk mengerti. Kami diberikan kehendak bebas untuk melakukan apapun. Maka biarkan kami punya tujuan yang jelas, tujuan yang tidak menyimpang dari firman-Mu. Kami lakukan sebaik-baiknya. Kami bawa dalam doa sebagai permohonan di hadapan-Mu. Kami mohon tuntunan melalui kebenaran firman-Mu, menuntun langkah hidup kami menuju kepada tujuan yang kami rindukan. Seperti firman-Mu, biarlah semuanya bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Ampuni kami kalau berulang kali kami sering mengatur Tuhan. Ampuni kami kalau berulang kali kami seakan yang memberikan langkah-langkah kami yang harus kami lakukan kepada Tuhan, agar Tuhan mengikuti langkah-langkah kami. Sebagai upaya kami punya otoritas mengatur Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
pagi hari ini kami sungguh menaruh hati kami di hadapan-Mu. Kami akan berusaha. Kami akan berdoa. Kami akan mohon bimbingan firman-Mu. Dan kami tahu rancangan-Mu baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengerti akan pemahaman firman-Mu ini yang akan membuat kami tidak pernah kecewa kepadamu Tuhan. Karena Engkau mengerti akan hari esok kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak ragu akan kuasa-Mu, akan rancangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami membawa seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berusaha menyelesaikan dengan baik sesuai dengan tuntunan firman-Mu dalam doa-doa kami juga. Tetapi Engkau yang punya hasil semuanya. Ini pergumulan kami masing-masing pribadi dan keluarga kami di hadapan-Mu. Ini juga pergumulan kami bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Tuhan lawat bangsa kami, Tuhan jamah bangsa kami, para pemimpin kami. Semuanya dalam mereka punya hati yang sungguh-sungguh dan tulus. Bahwa Indonesia dalam kerukunan, dalam kemakmuran, dalam damai sejahtera. Terpujilah akan Engkau, terpujilah akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi hari ini. Terimalah berkat-Nya, rahmat-Nya, dan kasih sayang-Nya. Kiranya sinar terang wajah Tuhan terus akan menyinari, menerangi, menuntun kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan korban syukur kita bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, betapa kasih-Mu kami merasakan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Penjagaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Pemeliharaan-Mu begitu baik bagi kami. Terima kasih kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Layakkan hati dan hidup kami di hadapan-Mu. Inilah yang kami bawa kepada-Mu. Untuk segala hal yang baik yang boleh dikerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.